Tujuan pemupukan pada usia 40 hari setelah tanam ini adalah untuk menjaga kesuburan tanah, kemudian menjaga vigor tanaman yang ini saat ini sudah memasuki fase generatif, sehingga bunga menjadi buah, buah bisa dipanen. Itu tujuan dari pemupukan di usia 40 hari setelah tanam ini. Oke, para petani, selang 1 hari kemarin kita telah melakukan proses pemangkasan persortiran tangkai buah. Hari ini kita akan melakukan pengocoran pupuk kembali. Ya, para petani, kita sudah menyiapkan pupuk untuk pengocoran hari ini, yaitu RS11 Restrong, kemudian kalsiumnya dari Yaremila, kemudian New MKP dari Get Farm. Untuk dosis pemakaian MKP 1 gelas, ini sebagai sumber unsur kalium dan fosfat untuk menunjang bunga, buah, dan cita rasa buah. Juga menangkal penyakit tanaman, juga menghadapi kondisi ekstrim. Yang kedua adalah kalsium nitrat dengan dosis 1 gelas. Fungsinya untuk memperkuat dinding sel tanaman dari buah sehingga terlihat cantik kulitnya. Kemudian ketiga adalah RS11 sebagai sumber mikroba untuk melakukan pengolahan dalam tanah maupun dalam pupuk pengocoran ini. Masing-masing 1 gelas. Kemudian kita mengaduk pupuk, benar-benar bisa terlarut dulu. Gumpalan-gumpalan dari pupuk RS11 ini kita biarkan biar semuanya terlarut karena ada bahan organiknya juga, sehingga butuh sedikit waktu. Ya, para petani, kita mengaduk pupuk untuk pengocoran ini biar betul-betul terlarut dulu, baru kita akan aplikasi pengocoran. Dengan penggabungan 3 pupuk ini, salah satunya adalah MKP dari Get Farm. Ini adalah sumber fosfat dan kalium, di mana para petani juga sudah memahami bahwa fungsi fosfat di samping perakaran, pembentukan batang, juga bisa untuk menahan menghasilkan bunga, maksud saya bunga, bermodel bunga, kemudian memacu bunga menjadi buah. Kemudian kalium juga berfungsi sebagai penghantar dari hasil fotosintesis sehingga tanaman bisa tumbuh dengan bagus. Di samping itu juga untuk menahan kondisi ekstrim, musim hujan yang sangat ekstrim, musim kemarau sangat ekstrim, itu juga membutuhkan kalium. Yang kedua, kita tambahkan dari kalsium nitrat Yaremila yang berfungsi untuk memperkuat dinding sel, baik daun, baik batang, kemudian buah, sehingga bisa menahan dari serangan fusarium dan sebagainya, juga menumbuhkan akar juga, mencegah rontok dan mencegah pecah buah. Untuk ketiga, kita menggunakan RS11
NPK 11 plus mikroorganisme, ada 8 mikroorganisme di sini, dan kemudian organik yang berfungsi untuk mengaktifkan penyerapan pupuk dari unsur hara dari tanah, maksud saya dari tanah, sehingga bisa diserap, kemudian memproses pupuk-pupuk yang lainnya sehingga dalam bentuk nitrit menjadi nitrat, kemudian bisa diserap oleh akar. Dengan menggabungkan 3 pupuk ini, larutan ini mengandung pupuk yang sangat lengkap, ada NPK, kemudian ada mikroorganismenya, sehingga mengaktifkan penyerapan tanaman untuk unsur haranya. Jadi pemirsa, setelah pupuk terlarut, kemudian kita akan melakukan pengocoran dengan dosis 1 gelas per lubang pupuk. Tujuan pemupukan pada usia 40 hari setelah tanam ini adalah untuk menjaga kesuburan tanah, kemudian menjaga vigor tanaman yang ini saat ini sudah memasuki fase generatif, sehingga bunga menjadi buah, buah bisa dipanen. Itu tujuan dari pemupukan di usia 40 hari setelah tanam ini. Demikian tadi adalah cara pemupukan melon, tanaman melon usia 40 hari setelah tanam untuk menghasilkan buah yang maksimal. Jangan lupa untuk mengikuti update video kami di channel Warta Tani TV. Jangan lupa juga like, share, and subscribe Warta Tani TV, channel petani Indonesia. Mantap!